Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destifani Dwi Putri. Saya akan mempresentasikan PKM saya yang berjudul Take Care of Your Mental Health, aplikasi untuk menjaga kesehatan mental generasi Z. Latar belakang, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Artinya, mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Sebagai generasi yang melek terhadap teknologi dan media sosial yang menjadi salah satu penyebab dari depresi, mahasiswa yang berumur 16-24 tahun adalah periode kritis. Riset yang dilakukan oleh tim divisi psikiater anak dan remaja Fakultas Kesehatan di Universitas Indonesia mencoba untuk memetakan keresahan mental remaja di periode transisi 16-24 tahun di seluruh Indonesia, terutama mahasiswa pertama melalui survei online. Sebanyak 95,4% menyatakan bahwa mereka pernah mengalami gejala kecemasan atau anxiety, dan 88% pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan selama di usia ini. Selain itu, di seluruh responden, sebanyak 96,4% menyatakan kurang memahami cara mengatasi stres akibat masalah yang sering mereka alami. Setelah mendengar banyak kasus yang memprihatinkan ini, saya beserta kelompok berencana mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu pemulihan dan penyembuhan yang lebih praktis namun efektif. Aplikasi ini sekaligus membantu mengetahui betapa pentingnya kesehatan mental sehingga dapat dengan cara yang praktis tersebut dapat mengurangi permasalahan kesehatan mental dan menambah edukasi yang masih kurang perhatian dari pemerintah hingga saat ini. Tinjauan pustaka. Kesehatan mental ada diambil dari konsep mental health. Kata mental berasal dari bahasa Yunani yang berarti kejiwaan. Kata mental memiliki persamaan makna dengan kata psyche yang berasal dari bahasa Latin yang berarti psikis atau jiwa. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mental health berarti mental yang sehat atau kesehatan mental. Yang kedua yaitu generasi Z. Merupakan peralihan dari generasi Y saat teknologi mulai berkembang. Generasi ini disebut juga Gen Z atau E-Generation. Mereka yang masuk dalam generasi ini termasuk up-to-date terhadap isu tersebar di media sosial atau internet. Kehidupan Gen Z tidak lepas dari internet. Karena mereka lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi, mereka juga dikenal sebagai generasi yang mahir dan dalam mengoperasikan internet, baik untuk hiburan, belajar, atau bekerja. Yang ketiga yaitu Android. Android merupakan sebuah sistem operasi seluler yang didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan perangkat sumber terbuka lainnya. Android dirancang untuk perangkat seluler terutama layar sentuh seperti smartphone dan tablet, sehingga operasi ini pertama kali diluncurkan pada bulan September 2018, di mana Android dikembangkan oleh Open Mindset Alliance yang disponsori oleh komersial oleh Google. Android Studio merupakan Integrated Development Environment atau IDE yang merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android Studio. Android Studio awalnya muncul pada tahun 2013 dan diperkenalkan di Google Conference. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh JetBrains dan pertama kali dirilis ke publik pada tahun 2014. Android Studio adalah software resmi yang didukung penuh oleh Google. Yang kelima yaitu fitur relaksasi dan musik. Fitur relaksasi membantu user untuk melatih pikiran berupa meditasi dengan panduan sesuai kebutuhan serta kondisi emosi dan perasaan user. Beberapa goals yang disediakan adalah untuk mengatasi depresi, perkembangan diri, serta membentuk diri menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Durasi mediasi tersebut beragam mulai dari 5 sampai
20 menit. Fitur relaksasi ini juga menghadirkan ambience berupa suara-suara yang memberikan ketenangan dan rasa nyaman saat bermeditasi. Fitur relaksasi pada aplikasi ini dapat dinikmati dengan mudah kapan saja dan di mana saja secara gratis. Metode pelaksanaannya yaitu studi literatur. Studi literatur dipakai untuk mengerti hal yang berkaitan secara mendalam, sisi konsep, dasar teori, dan segala hal yang bisa berbantu proses selanjutnya. Digunakan sumber daya penelitian ini sebagai bahan pembelajaran. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Dilakukan wawancara pada spesialis kejiwaan yang berada di kemahasiswaan teknik komputer. Wawancara diperuntukkan agar dapat tahu hal-hal yang berhubungan dengan depresi dan kesehatan mental seperti penyebab perubahan sikap, perubahan mood yang drastis, dan penyebab mudah emosi. Selain itu, juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada dokter mengenai cara mendiagnosis pasien. Analisis kebutuhan. Bagian dilakukan analisis kebutuhan terhadap aplikasi perangkat lunak terhadap alur analisis kebutuhan, yaitu identifikasi aktor, analisis fungsional, use case diagram beserta use case skenario. Perancangan dan implementasi. Yang pertama itu pembuatan aplikasinya, yang kedua database-nya memakai MySQL, dan yang ketiga yaitu baik aplikasi memakai bahasa pemrograman JavaScript, PHP, dan HTML dengan menggunakan kode Igniter Framework. Yang selanjutnya yaitu pengujian dan analisis. Diperuntukkan agar bisa tahu apakah aplikasi yang dibuat sesuai atau belum dalam perincian kebutuhan fungsional beserta kebutuhan non-fungsional. Kesimpulan dan sarannya. Pembuatan kesimpulan bisa dibuat apabila seluruh fasenya yang berawal dari studi literatur, esensi kebutuhan, analisis kebutuhan, perancangan dan implementasi, dan pengujian dan analisis telah dilakukan. Dibuatnya perumusan kesimpulan berasal dari jawaban pada perumusan masalah yang sebelumnya sudah dirumuskan, lalu terdapat tahap pemberian saran penelitian yang tujuannya agar dapat mengemukakan beberapa saran yang dinilai penting sebagai pengembangan penelitian berikutnya. Biaya dan jadwalnya yaitu peralatan penunjangnya belmawanya 1.500.000 dari perguruan tinggi yaitu 600, bahan habis pakai belmawanya 740, perguruan tingginya dari perguruan tinggi yaitu 200, perjalanannya belmawanya 250, dan dari perguruan tinggi yaitu 150.000. Dan biaya yang lain-lainnya itu belmawanya 2.220.000 dan dari perguruan tinggi yaitu 800.000. Rekap sumber dananya yaitu belmawa yaitu 4.710.000 rupiah, dari perguruan tinggi yaitu 1.750.000 rupiah, dan jumlah keseluruhannya yaitu 6.460.000 rupiah. Biaya dan jadwal kegiatannya yaitu pengkajian literatur pada bulan pertama yang dilakukan oleh saya, Zainab Jihad. Pengolahan data yang dilakukan oleh saya sendiri pada bulan pertama. Proses desainnya dilakukan pada bulan kedua oleh saya dan Zainab Jihad. Pemprogram aplikasinya dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga oleh saya sendiri dan Novianti. Cek fungsionalnya dilakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat oleh saya sendiri dan Novianti. Uji cobanya dilakukan pada bulan keempat, yaitu dilakukan oleh saya sendiri dan Novianti, dan publikasinya dilakukan pada bulan keempat juga. Penanggung jawabnya yaitu saya, Zainab Jihad dan Novianti. Berikut adalah beberapa kata-kata untuk seseorang yang mengalami mental health
Yang pertama yaitu jangan engkau tampakkan kelemahan pada lawanmu karena kuatnya mental lawan merupakan bahaya bagimu. Yang kedua yaitu hidup kita tidak bergantung pada prediksi orang lain. Hidup kita bergantung pada pola pikir mental dan ikhtiar kita sendiri. Yang ketiga yaitu sabar itu tidak ada batasnya. Seringkali mental kita yang lemah sehingga membatasi kesabaran itu sendiri. Dan yang terakhir dari saya itu kesemahatan bukan hanya tentang apa yang kamu makan. Ini tentang apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Berikut adalah beberapa kata-kata untuk yang mengidap penyakit mental health. Dan demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat